selalu bergeser seperti itu Wan. Antara siang, antara pagi, siang, malam, terus saja seperti itu Wan. Tinggal kita bersyukurnya berarti. Apa ada lain? Enggak kan? Cuma itu aja kan? Pagi, siang, sore, malam. Pagi, besok lagi begitu lagi. Pagi, siang, sore, malam. Ya kan? Terus apa setiap kita hidup mau terus begitu setiap sampai mati? Terus kita buat apa di situ? Tujuannya apa kita sebenarnya diciptain Allah? Ya kita kan disuruh berpikir. Apa kita mau sama seperti umumnya orang? Apa bedanya dengan binatang? Kita sama dari kecil. Makan sama. Mati sama. Makanya kita disebutnya adalah tangguhan kalau nggak ada bedanya. Kalau apa? Kalau kita nggak mau berpikir. Kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Seperti itulah. Ya kalau masalahku dalam kehidupan mah bisa. Ya saya tadi pergeseran karma. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Kalau nggak di pagi nggak ada, di siang ada. Kalau nggak ada di siang, di sore ada. Kalau nggak ada di malam, terus seperti itu. Tiap hari 24 jam pasti Allah kasih rezeki sampaikan kepada. Pasti itu. Cuman kadang kitanya nggak sabar Wan. Benar. Kitanya. Padahal Apa? kan udah pasti apa dalam ya Allah kan pernah bilang kan Allah menciptakan dunia itu kan akan bertaunya tidak dengan rezekinya, pasti dengan rezekinya Pasti gitu. dengan. Contohnya gini aja lah lo. Yuan datang piara rum disangkarin dikasih makan Iya kan? sama kita kan. Orang kita pergi jauh betul. aja masih ingat Betul, gitu. betul. Wah belum dikasih makan gitu. Sama Wan kita nggak mungkin Allah telantarin terus gitu. Pasti Allah titipkan di betul pasti. Kadang kitanya yang nggak sabar karena kita memang bakal jadi temannya saya waswisudurin nas. Ketakutan nih di waswisudurin. Wah nggak kuat nih gimana besoknya aja belum datang Wan. Tapi ketakutan udah hari ini gitu. Ini besok kumahanya. Besoknya dia belum sampai. Atau jangan-jangan kitanya juga yang nggak sampai hari esok. Benar. Ya kan? Benar. Kita nggak tahu atau sampai atau Ya. tidak kita hari esok. Betul. Ya kan? Tapi Betul. hari ini juga udah ketakutan gitu. Jadi memang kerjaan setan membuat kita was-was. Waswisudurin. Jadi setan tuh lebih senang menggoncang hati. Tapi kalau hati kita bendung, jiwa kita bendung, dia tahu Wan. Jangan salah juga. Kita udah bendung, dia tahu itu adalah kejahatan. Dia akan menggoda kita dengan kebaikan, Wan. Ini pinter setan. Jangan dikira orang berbuat baik itu bukan gangguan setan. Ada juga Ya. orang yang diperintah kebaikan atas perintah setan. Hati-hati. Ada orang misalkan, kita contohin lah, nggak usah jauh-jauh. Misalkan pengurus masjid ribut, ya kan? Udah lu mampu, lu bangun masjid lagi, dia bangun Tuhan. Ya kan? Ya, Atas perintah siapa? Atas hawa nafsunya. Betul. Ya kan? Ya. Karena marahnya Meskipun dia. kebaikan. Meskipun kebaikan. Padahal sesat. Padahal sebenarnya apa ya macam-macam lah gitu ya. bisa keria Iya, gitu kan. itu penyakit. Kayaknya jangan dikira ini orang baik nggak bakal diganggu setan. Enggak, justru setan akan masuk dalam kebaikan juga. Benar. Toh imam lagi misalkan, Allahu Akbar, Bismillah suaranya merdu, kan berbisik Tuhan dalam hatinya. Udah di tempat ini tuh nggak ada yang lebih soleh dari elu. Itu kan bener. Gitu. Bacanya juga nggak ada yang lebih bagus dari elu. Pokoknya elu manusia paling soleh gitu kan? Ya kan? Itu berbisik Tuhan, hati-hati. Jangan dianggap orang itu udah baik nggak diganggu setan. Enggak, setan juga akan lihat Bang. Oh ini orang nggak mungkin diajak zina karena dia kuat, tahu ini gang masuk dari kebaikan. Jangan dikira orang baik terus nggak diganggu. Enggak, kita nggak ada jaminan. Jangan sekelas kita Bang. Dari zaman Adam ya Allah sampai Nabi Muhammad SAW itu nggak ada dari gangguan iblis. Mereka jelas-jelas punya kita Rasul, Nabi. Kita apa? Boro Nabi dan boro-boro Rasul. Kita mulai mungkin. Mereka yang terjelas-jelas titelnya Nabi dan Rasul lepas dari gangguan. Ya kan? Apalagi kita yang nggak punya titel apa-apa. Ya kan janji setan juga kan sampai akhir zaman. Iya. Makanya mengganggu kan. Kita itu jangan pernah jadi hakim buat orang lain. Ya. Itu aja. Kita nggak ada hak untuk menghakimi nggak punya hak sedikit pun kita jadi hakim ke orang lain. Yang patut menghakimi itu Allah. Iya. Lebih baik kita menghakimi diri kita sendiri. Betul.
Iya, Betul. kita jadi hakim buat diri kita sendiri. Apa? Supaya kita selalu diadili diri kita. Ya kan? Jangan mengadili orang lain. Lebih baik kita mengadili diri kita sendiri. Jadi hakim buat diri sendiri itu lebih baik dan lebih bijak. Kadang-kadang menghakimi orang lain belum tentu orang lain itu salah kan? Iya, benar. Karena mata zahir kita kadang orang kelihatan itu salah tapi belum tentu salah. Iya. Banyak orang yang bisa menipu mata lahiriah. Karena apa? Karena butanya mata batiniah kita. Kecuali mata batiniah kita hidup. Itu kan, tapi kan susah, Wak. Iya, susah. Karena kita masih masih senang bergelimang gitu kan, Iya, dengan kemaksiatan gitu. Jadi kadang-kadang apalagi kehidupan kita bercampur setiap hari gitu ya. Masih mengejar duniawi. Apalagi sering kali banyak bertemu, jarang menyepi, menyendiri, itu sulit loh. Karena apa? Karena kita lebih banyak berdialog kepada orang lain ketimbang berdialog kepada diri sendiri. Itu. Padahal kita disuruh kan untuk berdialog kepada diri kita sendiri. Gitu. Tapi kadang-kadang ya karena kebanyakan bertemu, kita ngobrol begini nih, lupa dengan berdialog kepada diri sendiri. Lupa. Yang sering berdialog di WC doang gitu sama diri sendiri, tapi nggak berbobot dialognya. Ya kan? Nggak pernah gitu. Kita nyempetin malam hari kita bangun, ini enak tempatnya sawah, kita diem gitu tuh, sampai masuk ke relung hati kita yang paling dalam, sampai sunyi gitu kan, itu nggak pernah. Padahal dulu di rahim ibu kita kayak gitu kan. Kita di rahim ibu kita itu dalam kesunyian gitu. Betul. Nggak melihat, nggak mendengar, kita gerak pusing doang. Tidak merasa makan, tetap makan dari apa yang dikasih oleh ibu kita makan. Gitu. Kenapa aku pas lahir ke dunia kita nggak bisa merasakan? Padahal harus belajar merasakan itu kesunyian dalam hati kita. Itu sebenarnya enak kan? Buat kalau bahasa tuh, kalau komputer, kalau ini di refresh gitu ya, biar gitu. Setiap hari kalau sholat 5 waktu sekejap sedikit kita rasa enak. Ya, habis kita diam, kita zikir dalam hati itu enak sih. Cuman ya kadang-kadang assalamualaikum, ya malah lantas jalan. Assalamualaikum gajleng. Bukan Allahumma lantas, bukan Allah Lantas salam kan. Allahumma lantas jalan. Ya dunia lagi. Ya tapi ya mau gimana lagi, kita juga kan punya tanggung jawab Ya, kan. benar. Gitu. Seimbang. Harus Tapi menegakkan. minimal kita harus dapatkan lah gitu kan. Ya iyalah. Jangan sampai istilahnya. Ya kalau enggak, yang bagusnya kan yang kita terganggu pagi malam. Iya. Kalau pagi tidur habis sholat subuh, gitu tuh kita lebih enak tuh. Itikaf dulu deh, bentar. Itikaf hening gitu tuh. Belum hari waktunya orang tidur gitu 1, kan. 2 ya. Iya. Jadi juga sih cuman KR tidur Tidur lagi. Bangun kalau ada bola gitu. Bangun kalau ada bola, kalau nggak ada bola sengaja pasang beker gitu. Di sini di kaki itu setan, di mata setan. Wah, jangan ke WC, jangan ke air. Udah, bobo lagi aja. Kadang-kadang gini, kata juga kasihan sebenarnya sama setan. Kenapa kasihan? Dia selalu disalahin. Nah, Dia ngomong nih kalau dia ketemu sama orang, dia ngomong perasaan saya nggak godain dia, tapi saya disalahin juga. Dia saya disalahin terus ya gitu ya. Padahal dia doyan tidur katanya. Kenapa ya kalau dia doyan tidur terus saya yang disalahin katanya. Kata, saya diganggu setan. Karena saya nggak ganggu sama sekali katanya. Udah takdirnya itu. Setan mah. Setan kasihan jadi bahan salahan terus padahal. Musuh yang nyata ya udah disalahin terus. Padahal mah jantan tuh. Ya kan setan ada bentukannya ada 2. Ada dari bangsa jin dan ada bangsa manusia. Kadang-kadang kita ini jadi setan yang selalu teriak setan. Gitu. Woi setan, woi sebenarnya dia setan dulu. Kalau bangsa jin jelas ya. Memang bapak moyangnya pertama kali iblis itu adalah dari bangsa jin gitu. Ya, tapi di Al-Qur'an kan minal jinnati wan nas gitu. Jelas gitu. Di surah itu lagi ya, ayat 179 surah Al-A'raf teman-teman. Ya begitu. Allah akan masukkan manusia, Allah akan masukkan ke dalam neraka dari bangsa jin dan bangsa manusia katanya. Gitu. Kayak gitu. Ya artinya penghuni neraka itu adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Minal jinnati wan nas yaitu artinya dari golongan jin dan bangsa manusia, ya itulah setan. Gitu.
Nah kadang-kadang ya itu saya bilang tadi, kita jadi setan tapi teriak setan gitu kan. Makanya setan ngomong bangsa jin, aing masalahin wae gitu. Padahal mana setan ya. Katanya. Udah takdirnya. Setan juga sama, nggak mau dihakimin dia. Sama, saya juga nggak mau dihakimin. Karena apa? Dia bilang, lah, lu yang zina, lu yang enak katanya. Kenapa Gua gua yang bawa-bawa, disalahin? gua yang salahin katanya. Kan gitu ya. Godaan setan yang terkutuk. Katanya, sebenarnya yang terkutuk siapa sih sebenarnya? Lu atau Gua, gua? kata setan gitu kan. Jadi katanya, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Aduh, berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kata setan, lalu yang enak, lu yang kenapa jadi gue yang dikutuk kan gitu kan. Sebenarnya yang terkutuk itu yang melakukan kesalahan. Kenapa jadi memfitnah yang nggak kelihatan? Siapa yang difitnah kan? Seolah-olah setan jadi wujud yang tidak terlihat kan? Gitu. Ya. Padahal kita ini lagi jadi setan. Karena setan itu kan bahasa apa makhluk yang ingkar terhadap Tuhannya gitu loh. Itu jadi setan gitu loh. Ya kalau nggak ngajak sih mending. Kadang-kadang ini kita ngajak ke orang, udah ini jadi bapak moyang iblis. Udah mah setan ngajak orang lagi. Korupsi berjamaah gitu ya. Ya zina berjamaah gitu kan ya. Itu kan jadi setan. Jadi bapak moyang iblis gitu. Jawabannya apa katanya? Habis enak sih katanya. Gitu. Ya, saya lanjutin lagi ya. Habis enak sih. Lah, sama kayak orang yang mempertuhankan harta, mempertuhankan duit. Jawaban apa kalau diajak ngomong agama? Hese ngomong gitu. Tetap gue mun nggak ada duit mah pusing. Nah, itu. Karena apa? Karena memang di benaknya Tuhannya adalah duit. Udah musyrik gitu kan. Iya, gitu. Karena nggak bisa lepas dari Tuhannya gitu loh.